Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari frekuensi relatif, kumulatif, dan ogib. Masih dalam serial pembelajaran statistika. Daftar distribusi frekuensi relatif. Jika pada daftar distribusi frekuensi masing-masing interval dinyatakan dalam persen terhadap frekuensi total, maka diperoleh tabel yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi relatif, yang dirumuskan dengan F1 dibagi dengan banyaknya frekuensi dikalikan dengan 100%, di mana Fi adalah banyaknya frekuensi kelas yang bersangkutan, kemudian sigma Fi adalah jumlah total frekuensi. Sebagai contoh, tabel frekuensi relatif pada daftar distribusi frekuensi tinggi badan siswa. Misalnya kita seperti ini. Ada ukuran 140 sampai 144, frekuensinya 3 dengan jumlah frekuensi keseluruhannya ada 30. Maka akan kita dapatkan frekuensi relatif dari interval 140 sampai 144 adalah 10%. Kemudian frekuensi relatif dari interval 145 sampai 149 didapat 5/30 kali 100% sama dengan 16,67%. Frekuensi relatif interval 150 sampai 154 berarti karena frekuensinya ada 8/30 kali 100% sama dengan 26,67%. Demikian juga ketika pada interval 155 sampai 159, di mana terhadap 9 berarti 9/30 kali 100% sama dengan 30%. Hal yang sama juga pada interval 160 dan 164, karena ada 3 berarti 3/30 kali 100% sama dengan 10%. Demikian juga pada interval yang terakhir, interval kelas 165 sampai 169 dengan frekuensi 2, maka frekuensi relatifnya berarti 2/30 kali 100% sama dengan 6,67%. Dan frekuensi relatif ini kalau dijumlah harus sama dengan 100%. Tabel distribusi frekuensi relatif digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa persen data yang terdapat pada interval tersebut. Kemudian kita akan mempelajari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah daftar distribusi kumulatif kurang dari, yang menyatakan jumlah frekuensi dari semua nilai yang lebih kecil atau sama dengan tepi kelas atas pada masing-masing kelasnya. Misalnya kita punya ukuran distribusi frekuensi seperti ini, maka dari tabel tersebut dapat kita buat daftar kumulatif kurang dari. Yang pertama, tentu saja kita ambil dari kelas 140 sampai 144. Kemudian kita ingat bahwa frekuensi kumulatif kurang dari menyatakan jumlah frekuensi dari semua nilai yang lebih kecil atau sama dengan tepi kelas atas pada masing-masing kelas. Kalau kita perhatikan ini, tepi atas kelas pertama adalah 144,5, maka ukurannya dimulai dari kurang dari atau sama dengan 144,5. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari 144,5 tentu saja sama dengan 3. Pada kelas kedua, kelas 145 sampai 149, maka frekuensi kumulatif kurang darinya berarti kita menggunakan ukuran kurang dari atau sama dengan 149,5 akan sama dengan 8, yang merupakan kumulasi dari 3 dan 5 dijumlahkan. Pada interval ketiga, maka
kurang dari 154,5, di mana 154,5 merupakan tepi kelas atas pada kelas tersebut. Yang jumlahnya ada 8, berarti frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 8 tambah 8 sama dengan 16. Pada kelas 155 sampai 159 dengan frekuensi 9, berarti kita tahu bahwa tepi kelas atasnya adalah 159,5 dengan frekuensi 9, berarti 9 ditambah dengan 16 akan sama dengan 25. Pada kelas di bawahnya, kelas 160 sampai 164, ukurannya berarti frekuensi kumulatif kurang dari 164,5 dengan 25 tambah 3 sama dengan 28. Pada kelas yang terakhir 165 sampai 169, berarti tepi kelas atasnya adalah 169,5, sehingga frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan 169,5 akan sama dengan 30 yang merupakan jumlah keseluruhan dari frekuensi tersebut. Kemudian jenis yang kedua adalah daftar distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yang menyatakan jumlah frekuensi dari semua nilai yang lebih besar dari atau sama dengan tepi bawah pada masing-masing kelas. Misalnya, kita punya distribusi frekuensi seperti ini. Seperti tadi, ketika kita melihat distribusi kumulatif kurang dari, ini juga sama, datanya seperti ini. Dari tabel ini kita akan mendapatkan daftar kumulatif lebih dari. Ingat, kata kunci dari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah menyatakan jumlah frekuensi dari semua nilai yang lebih besar dari atau sama dengan tepi bawah pada kelas yang bersangkutan. Misalnya, pada kelas 140 sampai 144, kita tahu bahwa tepi bawahnya adalah 139,5, sehingga frekuensi kumulatif lebih dari atau sama dengan 135 adalah semua frekuensi yang ada pada tabel tersebut, sehingga ini jumlahnya 30, berasal dari semua frekuensi yang ada pada tabel tersebut. Kemudian yang kedua, pada interval 145 sampai 149, tepi bawahnya adalah 144, berarti frekuensi yang lebih dari 144,5 akan sama dengan 27, berasal dari kelas-kelas di bawahnya dijumlahkan, yaitu 5, 8, 9, 3, 2, atau 30 diambil dengan 3 akan sama dengan 27. Pada kelas ketiga, kelas 150 sampai 154, pada interval tersebut tepi bawahnya adalah 149,5, sehingga frekuensi kumulatif yang lebih dari 149,5 berarti akan sama dengan 8 tambah 9 tambah 3 tambah 2, yang akan sama dengan 22. Kemudian pada kelas 155 sampai 159, maka tepi bawahnya adalah 154,5, sehingga frekuensi yang lebih dari atau sama dengan 154,5 berjumlah 14, yaitu 9 tambah 3 tambah 2. Pada interval selanjutnya, yaitu interval kelas 160 sampai 164, frekuensinya ada 3, kemudian frekuensi kumulatif lebih dari 159,5, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Tepi bawah pada kelas 165 sampai 169 adalah 164,5, di mana frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 2.
Kemudian kita akan mempelajari apa yang dikatakan dengan OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dengan cara tepi atas atau tepi bawah diletakkan pada sumbu X dan frekuensi kumulatif pada sumbu Y. Kemudian titik-titik yang diperlukan dihubungkan dengan ruas garis. Ada dua macam tentu saja. Yang pertama OGIF positif, yang untuk menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari. Sudah mempunyai data frekuensi kumulatif kurang dari seperti tabel di bawah ini, maka jika disajikan dalam bentuk OGIF, kita harus membuat tepi bawah masing-masing kelas pada sumbu X, kemudian frekuensinya pada sumbu Y. Kita akan mendapatkan seperti ini. Kita perhatikan ya. Oke. Nah, ini adalah titik-titik yang akan dilalui. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini pada kelas 159,5 sampai 164,5. Kemudian interval terakhir. Ini adalah OGIF positif. Ingat, positif itu berarti gradiennya positif dari kiri bawah ke kanan atas. Oleh karena itu dikatakan dengan OGIF positif. Bahwa sebagai catatan, OGIF positif itu untuk menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari. Jangan sampai keliru dengan yang OGIF negatif. Kalau positif menyatakan kurang dari. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari OGIF negatif. OGIF negatif untuk menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari. Sehingga kita juga menggunakan tabel frekuensi kumulatif lebih dari yang telah tadi kita pelajari bersama. Ukurannya adalah lebih dari 139,5. Ini jumlahnya ada 30. Kita gambarkan seperti ini titik-titiknya, misalnya 104 lebih dari 144,5 itu ada 27. Kemudian lebih dari 149,5 ada 22. Kurang dari 154,5 ada 14. Kurang dari 159,5 ada 5. Dan seterusnya. Yang terakhir adalah kurang dari 164,5 ada 2. Kalau dihubungkan dengan ruas garis akan ketemu seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan OGIF negatif. Dari kiri atas ke kanan bawah, gradiennya adalah negatif. Dan yang harus kita ingat kata kuncinya bahwa OGIF negatif untuk menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari. Dengan demikian selesailah sudah kita mempelajari tentang frekuensi relatif, kumulatif, dan OGIF. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.